Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih kepada Pak Zainal Afifi selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada dengan NIM 2022-12073 selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang imbal hasil dan resiko. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu yang pertama Novia Fridayana dengan NIM 2022-12070, yang kedua Ila Fauziah 2022-12072, dan Tatiana Farah Putria dengan NIM 2022-12074. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Imbal hasil atau rotor investasi di pasar modal merupakan salah satu bentuk dan banyak bentuk investasi dalam berinvestasi. Tentu saja investor mengharapkan akan mendapatkan imbal hasil pada rotor dari investasi tersebut. Perhitungan imbal hasil pada semua investasi pada umumnya hampir sama. Ukuran dari imbal hasil dapat bentuk mata uang maupun persentase. Tujuan rotor investasi: 1. Untuk memperoleh pendapatan yang tetap dalam setiap periode, di antara lain seperti bunga, royalti, dividen atau uang sewa dan lainnya. 2. Untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial. 3. Untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan sebagian ekuitas perusahaan tersebut. 4. Untuk menjamin tersedianya bahan baku, mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan. 5. Untuk mengurangi persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sejenisnya. Jenis pengukuran. A. Ukuran dalam bentuk mata uang. Kelebihannya, investor mudah mengetahui jumlah rupiah keuntungan yang diperoleh. Lalu kelemahannya, tidak bisa diperbandingkan dengan keuntungan yang layak, dan tidak bisa disimpulkan keuntungan besar atau kecil, kecuali dengan investasi yang jumlah dana awalnya dan periodenya sama. Untuk cara perhitungan return saham, yaitu harga jual bersih dikurangi harga beli bersih ditambah dividen bila ada. Ukuran dalam bentuk persentase. Kelebihannya yang pertama dapat diperbandingkan meskipun nilai besarnya nilai investasi tidak sama, dan yang kedua dapat diketahui apakah imbal hasil yang diperoleh melebihi tingkat keuntungan yang layak atau tingkat keuntungan bebas resiko. Kelemahannya memerlukan perhitungan yang lebih rumit untuk mengetahuinya. Cara perhitungan imbal hasil saham yaitu harga jual bersih dikurangi harga beli bersih dibagi harga beli dikali 100%. Untuk selanjutnya yaitu risiko. Setiap investor akan menghadapi ketidakpastian akan hasil dari investasi, karena investasi umumnya dilakukan dalam jangka panjang. Ketidakpastian hasil investasi ini disebut sebagai risiko, yaitu kemungkinan hasil akan menyimpang dari yang diharapkan. Penyimpangan ini dapat lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai yang diharapkan. Ukuran risiko yang sering dipergunakan secara umum adalah standar deviasi. Contohnya itu, jika terdapat dua investasi yaitu A dan B yang memberikan tingkat keuntungan yang sama, tetapi standar deviasi yang A lebih tinggi dari B, maka dapat dikatakan A lebih berisiko dari B. Ada resiko investasi. Resiko investasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada capital loss, merupakan kondisi di mana investor menjual saham yang dimiliki di bawah harga belinya. Yang kedua ada resiko likuidasi, merupakan saham yang dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, yang mau bertanya bisa di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.